Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas miskonsepsi materi reaksi oksidasi atau redoks. Oke teman-teman, jadi sebelum kita berangkat untuk membahas miskonsepsi A, alangkah baiknya nih kita untuk mengetahui apa itu miskonsepsi. Nah, jadi miskonsepsi itu adalah kesalahan dalam memahami konsep atau pemahaman terhadap suatu konsep yang tidak sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan. Sehingga melalui pembahasan mengenai miskonsepsi ini, kita bisa meminimalisir untuk terjadinya miskonsepsi di masa mendatang agar pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran ini akan tercapai. Seperti itu. Nah, di sini kami sudah menganalisis dari beberapa jurnal mengenai miskonsepsi dari reduksi oksidasi. Nah, ditinjau dari pengertiannya sendiri, reaksi reduksi dan oksidasi ini, bahwa siswa ini masih saja bertukar pemahaman konsep kimia dari pengertian reduksi oksidasi berdasarkan elektron, bahwa oksidasi merupakan suatu reaksi yang mengalami pengikatan elektron di dalamnya. Kemudian, reduksi ini merupakan reaksi pelepasan elektron gitu. Yang kedua juga berdasarkan bilangan oksidasi. Konsep kimia pada pengertian reduksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi itu oksidasi merupakan suatu reaksi yang mengalami penurunan bilangan biloks, sedangkan reduksi merupakan suatu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan biloks itu sendiri. Selanjutnya ada berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, di mana konsep kimia pada reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, yaitu oksidasi merupakan suatu reaksi yang terjadi karena adanya pelepasan oksigen, sedangkan reaksi reduksi merupakan suatu reaksi yang terjadi karena adanya penggabungan oksigen. Kemudian ditinjau dari pengertian berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Konsep kimia yang sudah kita ketahui bahwa oksidasi merupakan suatu reaksi yang terjadi karena adanya penerimaan elektron, sedangkan reduksi merupakan suatu reaksi yang terjadi karena adanya pelepasan elektron. Kami juga menemukan dari beberapa jurnal miskonsepsi yang dihadapi oleh siswa, yaitu tentang penentuan persamaan reaksi oksidasi reduksi, di mana siswa ini belum dapat menentukan persamaan dari reaksi redoks. Nah, hal ini ditinjau dari berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigennya, berdasarkan bilangan oksidasinya, dan berdasarkan transfer elektronnya, bahwa adanya konsep kimia yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, untuk reduksi itu akan terjadi pelepasan oksigen, untuk oksidasi akan terjadi pengikatan oksigen berdasarkan dari pelepasan dan pengikatan oksigen. Namun, berdasarkan bilangan oksidasi, reduksi itu akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan oksidasi itu akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian, berdasarkan transfer elektron, ada reduksi yang akan terjadi penangkapan elektron, sedangkan oksidasi akan terjadi pelepasan elektron. Selanjutnya, kami juga menemukan miskonsepsi yang terjadi pada siswa berdasarkan jurnal yang kami analisis, itu salah satunya itu untuk penentuan bilangan oksidasi atom, di mana siswa ini belum mampu untuk menentukan nilai biloks pada suatu atom, pada suatu reaksi yang terjadi gitu. Sedangkan konsep kimianya yang sudah ada di layar. Kemudian juga kita menemukan miskonsepsi yang terjadi pada siswa, yaitu pengertian reaksi autoredoks. Apa sih konsep kimia dari autoredoks itu? Nah, autoredoks itu memiliki konsep bahwa suatu zat yang dapat tereduksi atau teroksidasi dengan menghasilkan zat lain, sehingga hanya mengalami reduksi saja atau oksidasi saja.
konsep kimia ini yang perlu kita perhatikan dan kita berikan pemahaman yang lebih kepada siswa. Berdasarkan miskonsepsi yang dialami siswa, kita dapat menganalisis apa sih faktor penyebabnya terjadinya miskonsepsi pada materi kimia reaksi oksidasi, pada bagaimana sih cara untuk menanggulanginya. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami peroleh, bahwa faktor penyebab dari terjadinya miskonsepsi itu, yang pertama ada pemikiran asosiatif siswa, kemudian ada yang kedua ada prakonsepsi yang salah, di mana siswa ini sebelumnya sudah mengenali konsep tapi itu ternyata berbeda dengan konsep kimia yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada intuisi yang salah, di mana siswa ini mengalami kesalahpahaman dalam menerima informasi dari gurunya. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan siswa, di mana kemampuan siswa ini sangat bergantung kepada bagaimana si siswa ini menangkap dan memahami materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Kemudian yang kelima ada alasan yang kurang jelas, di mana siswa ini ketika ditanya mengapa Anda menjawab seperti ini, alasan mereka tuh yang kurang jelas. Kemudian selain adanya faktor, pasti kita juga harus tahu cara bagaimana untuk menanggulanginya. Yang pertama, kita dapat memilih metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi. Kemudian yang kedua, untuk mengubah metode pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga dapat menarik minat siswa. Terlebih kita mengetahui bahwa siswa itu mudah jenuh dalam menerima pembelajaran ketika pembelajaran kita tuh monoton gitu. Yang ketiga, untuk membuat rencana pembelajaran yang teratur dan memberi pembekalan pada siswa sesuai dengan materi yang dipelajari. Di mana hal ini tuh sangat penting untuk menentukan pembelajaran apa yang digunakan, strategi apa, sehingga siswa itu tertarik untuk mempelajarinya dan untuk menerima informasi yang kita berikan. Kemudian, yang keempat, untuk memberi motivasi kepada siswa. Nah, motivasi ini sangat penting ternyata, bahwa motivasi itu dapat membangun kepercayaan diri siswa untuk memahami materi. Kemudian yang kelima, untuk menggunakan media visual, audio, dan lain sebagainya. Kita dapat memanfaatkan berbagai aplikasi. Kemudian juga guru membuat persoalan dengan variasi yang tingkat kesukaran yang beragam, di mana guru itu harus juga berkreasi dengan pemilihan soal-soal yang bervariasi. Kemudian untuk mereview materi yang sudah dipelajari. Sebelum pembelajaran, review ini sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan bahwa siswa sudah paham betul tentang materi yang sudah diajarkan. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai miskonsepsi dan faktor penyebabnya. Jadi sekarang kita mulai untuk membahas miskonsepsinya apa aja sih ya. Tapi sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu dulu nih bahwa miskonsepsi yang kita bahas saat ini itu berdasarkan analisis jurnal ya teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas ke miskonsepsi yang pertama. Di mana miskonsepsi yang pertama ini berdasarkan jurnal calon guru pemahaman konseptual elektrokimia sel galvani dan elektrolitik. Di mana letak miskonsepsinya itu berada pada pernyataan bahwa anoda dan katoda ditentukan berdasarkan penempatan fisik setengah selnya. Dan faktor penyebab miskonsepsi ini adalah pada setiap buku teks, anoda digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan, sehingga para peserta didik itu selalu berpikir bahwa dalam menentukan anoda dan katoda itu hanya berdasarkan penempatannya saja, bukan berdasarkan potensial reduksi elektrodanya. Lanjut ke pembahasan miskonsepsi selanjutnya, yakni berdasarkan jurnal kesulitan konseptual yang dialami oleh siswa SMA Elektrokimia Rangkaian Listrik dan Persamaan Oksidasi Reduksi, di mana letak miskonsepsi pada materi elektrokimia ini terletak pada pernyataan bahwa harga potensial reduksi yang lebih positif dalam tabel potensial reduksi standar yang ada di samping ya teman-teman, bisa dilihat, itu ditandai sebagai anoda. Dan elektroda yang mengalami oksidasi adalah elektroda yang bernilai positif dibandingkan elektroda hidrogen standar.
Dan faktor penyebab adanya miskonsepsi ini adalah karena kesalahpahaman konsep saat mengurutkan data potensial reduksi standar berdasarkan daya kereaktifannya. Sehingga hal itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi intinya adalah yang memiliki harga potensial reduksi yang lebih besar, dia akan mengalami reaksi reduksi di katoda. Sedangkan unsur yang memiliki harga potensial reduksi yang lebih kecil, dia akan mengalami reaksi oksidasi di anodanya ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan miskonsepsi selanjutnya, di mana berdasarkan jurnal demonstrasi diode laser in GaN or GaN nonpolar M-plane, miskonsepsinya terletak pada pernyataan bahwa tempat terjadinya reaksi pelepasan elektron disebut katode. Dan faktor penyebabnya itu karena adanya anggapan bahwa ketika kedua elektroda memiliki harga potensial reduksi standar yang negatif, maka tidak terjadi reaksi spontan. Nah, hal ini kurang tepat juga ya teman-teman. Bisa kita perhatikan nih di gambar, bahwa elektron yang dilepaskan itu berasal dari anoda ya teman-teman. Jadi katoda itu adalah bagian yang menerima elektron. Kita lanjut ke pembahasan miskonsepsi selanjutnya, yakni berdasarkan jurnal menggali pemahaman mahasiswa kimia dalam pokok pembahasan elektrokimia menggunakan instrumen diagnostik two-tier, di mana hasilnya menunjukkan bahwa miskonsepsi terletak pada pernyataan bahwa tempat berlangsungnya reaksi redoks itu di sel volta, dan faktor penyebabnya karena adanya anggapan bahwa pada sel volta, reaksi redoks itu terjadi di dalam larutan elektrolit, karena dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi bisa kita perhatikan gambar di samping ini. Jadi, tempat berlangsungnya reaksi reduksi itu ada di katodanya ya teman-teman. Sedangkan tempat berlangsungnya reaksi oksidasi ada di anodanya. Konsepsi selanjutnya yakni berdasarkan jurnal analisis miskonsepsi dengan tes 4 tingkat dalam elektrokimia, studi kasus pada mahasiswa kimia prodi pendidikan UIN Antasari Banjarmasin, di mana menunjukkan bahwa miskonsepsinya terletak pada pernyataan bahwa masih belum memahami konsep spesi yang mengalami oksidasi dan reduksi pada sel volta. Sedangkan faktor penyebabnya yakni pemahaman tentang elektron yang mengalir dari logam ke larutan elektrolit. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi, kita lihat ya di gambar bahwa elektron ini akan mengalir ke logamnya teman-teman, bukan ke larutan elektrolitnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai cara mengatasi miskonsepsi. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi miskonsepsi, di mana yang pertama yaitu diadakannya belajar dengan media animasi. Lanjut yang kedua yakni menggunakan instrumen tes pilihan ganda two-tier materi elektrokimia yang selanjutnya disebut dengan instrumen diagnostik elektrokimia. Lanjut ke yang ketiga, guru diharapkan untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik atau student center, di mana salah satunya adalah dengan metode inquiry atau inquiry terbimbing. Selanjutnya yang keempat, yakni guru harus mempertimbangkan pengetahuan intuitif dasar yang telah dibangun siswa jika ingin memahami pemikiran siswa terkait dengan konsep sains yang telah diajarkan. Lalu yang kelima, di mana calon guru tuh harus memiliki kemampuan dalam menulis bahan ajar dan mengembangkan argumentasi sebagai hal yang mendasar, sehingga memungkinkan siswa untuk lebih memahami materi tersebut secara efektif. Yang terakhir yaitu dalam proses pengajaran perlu lebih diperhatikan untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap modeling dan modeling untuk topik pembelajaran dalam buku teks dan materi pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.